Selamat datang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya MAP Devan Faisa, CGP Angkatan 6 dari SKH Negeri 01 Lebak, Banten, akan menyampaikan pemahaman saya, antar materi, dan kesimpulan serta refleksi pada modul 1.1. Mari kita kembali mengingat pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana beliau mengatakan kepada kita bahwasanya pendidikan merupakan wadah pembentukan peradaban manusia yang sesuai dengan budaya Indonesia itu sendiri. Pendidikan seperti sebuah ladang, di mana tempat disemainya benih-benih padi agar dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan beras yang bagus dan berkualitas. Pemikiran Ki Hajar Dewantara Part 1. Pendidik diibaratkan seperti petani yang akan menyemai, memelihara, dan merawat biji yang akan ditanam, sedangkan siswa adalah biji tersebut. Biji yang kurang bagus jika ditanam di tanah yang bagus dan dirawat serta diairi, maka akan bisa tumbuh dengan baik, dan begitu juga sebaliknya. Pendidikan harus mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam di sini adalah budaya Indonesia, budaya daerah tempat tinggal siswa tersebut, sedangkan kodrat zaman adalah perkembangan zaman, dan sekarang adalah perkembangan zaman abad ke-21. Pendidikan juga menekankan budi pekerti yang akan menghasilkan manusia Indonesia yang beradab dan mempunyai nilai luhur yang baik dan mulia. Selanjutnya, pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kedua adalah trilogi pendidikan, di mana ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tutwuri handayani, di mana pendidikan harus berorientasi pada anak, pendidikan harus berpihak kepada anak, dan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah upaya untuk menghambakan diri pada anak. Pendidikan menuntun, di mana kita sebagai pendidik hanya bisa menuntun anak menemukan kodratnya. Jangan memaksakan kemauan dan hasrat kita kepada anak. Biarkan anak menelusuri kodratnya masing-masing, namun tetap dengan pengawasan kita yang berlandaskan budaya. Selanjutnya adalah profil pelajar Pancasila, di mana pendidikan akan menjadikan anak Indonesia memahami makna Pancasila dan mampu melahirkan pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Pemantik pertama, apa ya yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang saya pahami tentang murid adalah objek dari pembelajaran yang saya laksanakan. Kemudian, pembelajaran yang saya laksanakan menekankan dan berupaya sesuai dengan tuntutan kurikulum. Pembelajaran yang saya lakukan tidak bervariatif dan lebih cenderung monoton, serta saya sebagai guru merupakan kontrol utama dalam pembelajaran. Pemantik kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang pertama adalah saya menyadari bahwasanya pembelajaran harus berhamba kepada murid. Murid harus dijadikan sebagai tolak ukur dalam pembelajaran. Kita harus bisa memahami dan mengetahui karakteristik masing-masing murid kita. Yang kedua, pembelajaran
harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana ketika sekarang abad ke-21, maka abad teknologi, maka kita tidak boleh melupakan teknologi itu sendiri dalam pembelajaran. Selanjutnya adalah guru menuntun murid dalam menemukan kodratnya melalui pembelajaran, sehingga saya hanya bisa menuntun anak didik saya untuk menemukan kodratnya masing-masing agar menjadi manusia yang bahagia, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan yang terakhir adalah pendidikan bukan hanya sebagai hasil dalam menentukan ketercapaian suatu pendidikan, namun lebih kepada proses dalam pendidikan itu sendiri. Selanjutnya, pemantik ketiga adalah apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di sini yang dapat saya laksanakan adalah sebagai berikut. Langkah pertama adalah asesmen berkelanjutan. Saya akan melaksanakan asesmen baik pada awal pembelajaran, saat pembelajaran, dan di akhir pembelajaran agar saya mendapatkan hasil pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Yang kedua adalah saya membuat RPP berdiferensiasi. Maksud di sini adalah karena anak saya beragam, mempunyai keberagaman yang berbeda dan karakteristik yang berbeda, maka saya akan membuat RPP yang sesuai dengan karakteristik mereka. Selanjutnya, langkah ketiga adalah kolaborasi dengan orang tua, menjadikan orang tua tempat berdiskusi dan berbagi mengenai perkembangan anaknya. Langkah yang keempat adalah menerapkan budaya lokal di pembelajaran. Dan langkah kelima adalah menggunakan teknologi dalam pembelajaran yang sesuai dengan zamannya. Dan yang keenam adalah berhamba pada anak, yaitunya melaksanakan pembelajaran yang berorientasi kepada anak, yang memulai pembelajaran sesuai dengan karakteristik anak, dan pembelajaran dimulai dari pengalaman anak. Demikianlah pemaparan saya tentang materi antar koneksi dalam refleksi kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.